Baik, selamat siang Pak Armanto. Selamat siang. Siang apa pagi nih Bu? Siang Pak. Siang. Iya. Apa kabarnya Pak hari ini Pak? Sehat-sehat. Sehat. Ibu bagaimana? Sehat juga Pak. Lancar ya Pak puasanya Pak? Amin. Iya Pak. Saya mengganggu Pak waktunya sebentar. Ingin berbincang-bincang ya. Secara khusus saya ingin belajar dari pengalaman Bapak selaku pemimpin di SMP Negeri 2 Sunggal Pak, khususnya terkait pengambilan keputusan. Sudah cukup lama. Kalau guru penggerak udah nggak perlu belajar sama kepala sekolah lagi, udah hebat itu. Perlu juga Pak, kan berguru dari pengalaman orang lain kan juga penting ya Pak. Apa yang bisa saya jawab saya jawab. Iya, baik Pak, siap. Begini Pak, pengalaman Bapak di SMP ini pastinya juga sudah banyak ya Pak. Sebelum di SMP ini juga saya ketahui Bapak sudah pernah memimpin di sekolah lain gitu. Artinya Bapak sudah punya banyak pengalaman memimpin satuan pendidikan. Dan ketika memimpin pasti banyak kasus yang sudah Bapak hadapi ya Pak. Baik kasus dilema etika maupun kasus bujukan moral gitu. Bagaimana Bapak diperhadapkan pada posisi benar melawan benar ya untuk dilema etika dan benar melawan salah untuk bujukan moral. Jadi saya mau bertanya nih Pak, kira-kira seperti pengalaman yang sudah Bapak jalani, bagaimana cara Bapak mengidentifikasi dua jenis kasus ini Pak, dilema etika dengan bujukan moral? Kalau mengelompokkan atau mengidentifikasikannya tidak sulit ini. Yang sulit pengambilan keputusannya kan itu. Karena berkaitan dengan dilema etika. Dilema etika ini dulu masalahnya benar-benar nih. Ya, hal-hal yang benar-benar tentu saja itu biasanya kebijakan-kebijakan berkaitan dengan antara menjunjung disiplin, antara setia dengan nggak setia, kan berkaitan dengan itu. Kalau berkaitan dengan bujuk moral, saya kira kalau bujuk moral ini normal kan kembalinya kepada norma. Kalau norma itu sudah ada ketetapan, sudah ada aturan-aturan, norma-norma agama, benar juga yang seperti ini benar, yang ini salah, kita pilihlah ke arah yang benar. Namun di lapangan ketika sesuatu yang sudah ada benar dan salah, bagaimana kita menyampaikan kebenaran itu, mensosialisasikan atau mengkomunikasikan, mereka menerima bahwa ini memang benar, ini loh aturan. Kadang-kadang namanya orang banyak, kadang-kadang orang juga milih salah dianggap benar, padahal memang masalah bujuk moral ini kan berkaitan benar tidak benar. Saya kira nggak sulit mengelompokkan antara dilema etika dengan bujuk moral. Kalau bujuk moral itu sudah ada pattern-patternnya, saya kira itu. Menurut Bapak yang paling sulit itu mengambil keputusan untuk dilema etika atau bujukan moral? Dua-duanya tergantung di lapangan. Sebetulnya nggak ada yang sulit. Apalagi calon guru penggerak, tidak ada istilah sulit. Hanya saja cepat sikap. Mana lebih gampang dan mana? Sebetulnya dua-duanya gampang. Tinggal pandai-pandai kita di lapangan. Karena kalau dilema etika, tinggal pandai-pandai kita mengopinikan, mengarahkan orang banyak itu mau kemana tujuan kita sekarang ini. Itu yang paling perlu. Karena dua-duanya persoalan sama-sama benar. Tinggal mindset kurikulum kita, tujuan sekolah kita mau kearahkan kemana. Jadi kita proses itu harus kita paham. Kita sekolah kita mau ditujukan ke arah sana. Kearifan lokal daerah seperti ini kita harus beriringan itu. Ini masalah dilema etika kan itu persoalannya. Dilema etika ketika kita putuskan sendiri, ketika ada beban di belakang hari, itu kita yang disalahkan. Maka kita kirim opini kawan-kawan tadi yang satu tim, yang
satu keluarga, satu lingkungan besar dalam sekolah besar seperti ini, orang tua, masyarakat, guru, kita giring opini, kita mau kemana, pilihan kita mau yang ini apa yang A atau yang B, karena dua-dua benar. Seandainya mindset sekolah arahnya ke yang B, kita giring opini ke arah yang B di dalam kelompok itu supaya mengambil pilihan B, sehingga keputusan itu bukan keputusan kita sebagai kepala sekolah, tapi keputusan bersama, sehingga di kemudian hari tidak ada masalah. Kalaupun salah keputusan bersama, kita lah itu yang salah sama-sama. Seperti itu aja ambil. Jadi tidak apa. Kalau kita ambil lah, menurut aku ini yang betulnya dua-dua benar. Diambil ini aja, hanya keinginan kita sebagai kepala sekolah. Begitu di kemudian hari nggak cocok, kepala sekolah disalahkan kawan-kawan. Maunya keputusan itu diambil secara bersama-sama. Kalau kan opini sekolah itu mau arahnya ke sana, ya kita buat opini ke sana, supaya mereka ikut, oh iya benar kita ambil sana. Di kemudian hari manakala keputusan itu merugikan sekolah, sama-sama salah lah itu. Iya. Berarti nggak ada yang salah nanti. Yang saya tangkap berarti dalam pengambilan keputusan terkait kasus dilema etika selama ini Bapak berfokus pada tujuan bersama ya Pak. Tujuan bersama. Disepakati bersama. Ya, disepakati bersama. Bentuk tim. Nah, itu. Menarik sekali Pak. Boleh saya mengetahui Pak langkah-langkah yang Bapak tempuh dalam mengambil keputusan. Jadi kalau ada satu kasus gitu, untuk sebelum mengambil keputusan itu langkah-langkah apa yang Bapak lakukan? Ketika ada sebuah masalah yang memang problematiknya awak pun belum bisa mengambil keputusan secara pasti demi kenyamanan, demi persoalan yang baik, demi dipahami oleh semua kawan guru, semua siswa, semua orang tua, kita susun dulu, kita pilihlah tim guru-guru seperti ibu sudah bisa memahami karakter guru ini seperti ini. Dia memiliki kualitas, dia memiliki potensi. Kita ajak kawan-kawan yang punya pola pikir, wawasan yang bagus, kita jadikan sebuah tim. Setiap persoalan yang ada kita ajak tim, bermusyawarah, membujuk, kita ajak bercakap solusi masalah ini kayak mana. Setelah solusinya ditemukan, bolehlah ini kita sampaikan ke kawan forum besar, supaya keputusan bersama walaupun sudah ada tim kecil yang menggodoknya tadi. Berarti dalam pengambilan keputusan dalam ini ya Pak, langkah-langkah yang Bapak ambil itu kalau saya tangkap itu Bapak sebenarnya melakukan pendekatan berbasis pengembangan kompetensi aset ya Pak ya. Dari potensi yang ada dari potensi di yang sekolah ada gitu ya Pak ya. Dari potensi yang ada, jadi potensi itu luar biasa, kita tampung potensi. Kalaupun memang sebetulnya di dalam otak kita ada, tapi kita manfaatkan potensi tadi supaya memang betul-betul begitu diputuskan udah nggak perlu lagi ayo kerjakan, udah nggak perlu lagi, karena memang udah kesepakatan. Kalau udah kesepakatan, udah masing-masing sadarnya itu. Misalnya kita sepakati lingkungan sekolah kita harus bersih, masing-masing kita peduli, semua warga peduli, sehingga guru pun begitu melintas ada siswa buang sampah, ayo nak ambil sampah, udah nggak perlu lagi pakai komando dalam rapat, ayo bapak ibu guru ingatkan murid kutip sampah, buang sampah pada tempatnya. Tapi karena sudah tadi kebersamaan, sehingga mengurangi beban energi berpikir itu, gurunya udah masing-masing aktif, kan gitu, seperti itu. Iya, dan itu sebenarnya bisa menjadi cara yang efektif ya Pak dalam pengambilan keputusan. Tapi kalau pada waktu-waktu tertentu, hal-hal tertentu, kalau memang ada yang perlu disikapi secara cepat, ya kita ambillah keputusan secara pribadi. Tapi tidak merugikan semua pihak keputusan tadi. Yang kira-kira keputusan kita yang memang kalaupun nanti disampaikan diterima. Jadi kita harus cekatan juga melihat situasi pandang yang bakal, karena ada yang harus diputuskan cepat, ada yang memang harus kita rembukkan dulu. Di dalam sebuah organisasi, dalam sebuah kedinasan pendidikan seperti ini, ada kepala sekolah yang memang begitu ada informasi harus segera diputuskan, maka kita harus bertindak cepat di situ. Tapi ada juga yang keputusan itu memang harus sampaikan dulu kawan-kawan solusinya apa. Tapi yang terbaik itu manfaatkanlah potensi yang ada, itu yang terbaik. Karena tidak melulu melihat kekurangan ya Pak, potensi itu yang dibangkitkan. Iya, bangkitkan potensi.
Oke, baik Pak. Pertanyaan saya selanjutnya Pak, pastinya dalam pengambilan keputusan ada tantangan yang Bapak hadapi, ada yang mungkin tidak Pasti. sesuai dengan keputusan Ya Bapak. pasti. Tantangan apa kira-kira Pak selama ini yang paling sering Bapak dapat? Banyak. Kalau tantangan itu ya banyak. Kadang-kadang memang sudah diputuskan, rupanya di kemudian hari masalah ketidakcocokan. Yang paling berat itu ketika masalah itu di akhir keputusan itu kurang tepat dan kurang baik. Kalau dulu yang bilang ini lebih bagus daripada ini. Jadi tantangan itu yang paling berat adalah dari tim itu sendiri. Ketika tim itu tidak solid, kritikan dari luar kita menghadapinya berat. Makanya kuncinya tim itu sendiri. Tapi ketika tim sulit, tantangan eksternal itu mudah ditangkis. Tapi ketika tim tadi yang ikut keputusan pun pecah, itulah dulu aku kan cocok yang ini katanya. Kita pakai yang ini, terakhir yang ini kayak gini jadi kayak gini katanya. Kan jadi nggak solid. Padahal dulu udah diputuskan bersama. Maka yang pertama tadi bangun dulu tim di dalam tubuh kita sendiri, internal sekolah. Kalau saya kan sebagai kepala sekolah tentu saja internal sekolah. Semua guru, semua para wakil, semua staf ahli pikir, TU, satu kata ini kita. Kalau kita sudah solid dalam satu kata, ada tekanan eksternal dari luar, kita semua bisa jawab dengan jawaban yang sama. Ini loh kami, ini kesepakatan, dan kami sudah disepakati dengan pihak para orang tua. Nah, jadi tekanan eksternal itu bisa ditangkis dengan kebersamaan. Tapi kalau hanya ditangkis oleh kepala sekolah, itu beban akan menjadi beban. Maka ibu nanti kalau jadi kepala sekolah pun tim manfaatkan. Jangan ditangkis sendiri, tapi ditangkislah dengan situasi kebersamaan tadi. Sehingga pihak-pihak luar tidak bisa menggoyang kita seenak-enaknya saja. Itu yang paling utama menurut saya. Jadi tantangannya itu adalah membangun solidaritas tim tadi. Iya, di situ menyatukan satu solidaritas itu kebersamaan dulu. Satu loh, kita satu tujuan. Ini yang sulit karena kita manusia dulu, guru. Kita paham guru ini memiliki latar belakang. Oke lah, secara intelektual kita memiliki keintelektual yang sama, tapi secara ekonomi sosial, latar belakang rumah tangga, kehidupan sosial di lingkungan tetangganya kita beda-beda. Jadi ada yang punya potensi pola pikir tenang, cerdas karena situasi kondisi rumahnya pun nyaman. Ada guru yang tadi pagi sama istrinya gaduh atau sama suaminya berantem. Itu kan kondisi dia nggak nyaman ya. Hal-hal seperti ini yang perlu kita jaga. Dan yang pasti itu sangat mempengaruhi ya. Sangat mempengaruhi. Iya. Kalau dalam pengambilan keputusan gitu Pak, apakah Bapak itu menjadwalkan pengambilan keputusan itu secara bertahap atau Bapak biasanya langsung memutuskan? Seperti yang saya katakan tadi, ada sesuatu yang memang terpaksa harus cepat diambil keputusan, itu harus saya ambil sikap untuk memutuskan. Yang penting keputusan saya ini saya pikirkan betul-betul kawan-kawan, tim, dan warga satu kesatuan pendidikan tadi menerima. Tapi ada keputusan juga yang harus kita sampaikan, kita kelola bersama. Ketika ada keputusan yang mau dikelola bersama, saya harus mampu membagi waktu. Secepatnya kapan saya ajak tim kawan-kawan yang memiliki potensi tadi duduk bareng. Jadi kalaupun dijadwal harus secepatnya, karena keputusan itu harus segera diambil. Jangan dijadwal pun, nanti aja lah, nanti aja salah. Setiap sebuah yang akan diambil sebuah keputusan itu harus ada tindakan cepat. Kalaupun pakai tim, segera komunikasi dengan tim, besok kita ketemu, besok kita briefing. Harus seperti itu. Kalaupun kita lihat situasi kawan, ada hal-hal tertentu, kita tahu wakil bidang kurikulum besok sedang ikut diklat, kita secepatnya kayak mana kita putuskan dia, diklat besok dia selesai tanggal ini, secepat itu. Jadi kadang-kadang jadwal itu kita lihat juga situasi kawan staf ahli kita itu. Berarti tergantung kebutuhan dari kasus itu Tergantung sendiri. kebutuhan. Sebaiknya kalau yang memang harus bisa dijadwal itu lebih bagus dijadwal. Tapi ketika kebutuhan yang harus mendesak ya kerjakan. Kalau dari pemaparan Bapak tadi sih saya bisa menangkap bahwa
orang-orang yang selama ini membantu Bapak dalam pengambilan keputusan adalah tim yang sudah Bapak bentuk tadi ya Pak ya. Ya. Selain tim Pak, ada tidak faktor-faktor lain yang mempermudah Bapak dalam mengambil keputusan? Ya, selain tim tentu saja regulasi, itu pasti. Kita walaupun mengambil keputusan itu tidak boleh bertentangan terhadap regulasi peraturan yang ada itu tetap kita taati. Kalau kita tidak bertentangan dengan regulasi, saya yakin semuanya nyaman. Jadi selain faktor-faktor tadi, regulasi pedoman utama juga itu sangat penting. Berarti faktor yang mendukung itu adalah pedoman pada regulasi yang ada. Ya, regulasi yang ada. Karena undang-undang itu penting. Jadi sangat penting lah kita tidak boleh bertentangan dengan undang-undang. Jadi selain tim solid kita tadi pun juga mengacu pada norma dan regulasi kan itu. Iya Pak, baik, menarik ya Pak, menarik bagi saya dan pembelajaran juga, karena jujur Pak, untuk kasus-kasus seperti ini memutuskan kasus dilema etika bagi saya sendiri sepertinya masih sulit Pak. Dua sisi yang sama-sama benar gitu ya. Ibu harus belum bijak. pemuda, saya yakin bisa, Ibu masih muda. Pokoknya orang muda seperti Ibu pasti lebih hebat dari kami nanti. Itu Amin, pasti. Pak. Ya, itu. Doa saya Ibu maju terus. Amin. Maju terus, bergerak terus. Oke baik Pak, pertanyaan penutup saya nih Pak. Dari pengalaman Bapak ya, sudah bertahun-tahun memimpin dengan kasus-kasus dilema etika, Bapak sudah banyak mengambil keputusan. Apa kira-kira pembelajaran yang bisa Bapak petik dari pengambilan keputusan-keputusan Bapak? Hati-hati itu yang paling utama. Dalam setiap keputusan kita harus pikirkan kehati-hatian itu penting. Kemudian setiap keputusan yang kita buat kita pikirkan dampak ke depannya. Itulah yang penting. Kemudian setelah kita pahami dampak ke depannya, kita siapkanlah payung hukum dari segala persoalan. Karena bisa saja keputusan kita hari ini benar, di kemudian hari salah. Kita harus berpikir ke depan. Jangka pendek benar, tapi jangka panjang bisa salah. Maka kita siapkanlah supaya kawan-kawan yang ikut memutuskan, kawan-kawan setim tadi terlindungi, dan terutama kita sendiri sebagai pimpinan, karena yang disalahkan pasti pimpinan. Maka kita siap-siaplah membuat payung hukum. Payung hukum apa? Sebuah legalitas yang diakui oleh orang, baik itu secara formil tertulis ataupun secara etika-etika. Saya kira itu kan. Baik. Berarti sebenarnya dalam pengambilan keputusan ya, kalau bisa saya simpulkan, Bapak itu berpikir keputusan jangka pendek dan jangka panjangnya gitu ya. Harus. Ya. Nggak harus dengan keadaan sekarang. Iya, enggak. Kita harus pikirkan dampak ke depannya juga harus pikirkan. Karena memang dunia pendidikan dan kita guru, kepala sekolah itu kan guru. Kita guru itu pemicu kemajuan bangsa. Itu apa? Mau kita rusak anak-anak kita sekarang ini, maka rusak masa depan bangsa itu depan. Jadi kitalah agen yang harus memajukan bangsa Indonesia. Ya kita harus berbuat. Langkah ke depan itu harus kita pikirkan. Jangan sampai ke depan bangsa Indonesia gara-gara perbuatan kita hancur. Maunya gara-gara perbuatan kita hebat. Soal kita nggak dikenal nggak apa-apa, yang penting hebat Indonesia. Ya, oke baik Pak. Itu saja Pak yang ingin saya tanyakan. Terima kasih untuk sharing pengalaman Bapak ya. Sangat menambah wawasan saya, pengetahuan saya, dan dari pengalaman Bapak semoga menjadi cerminan bagi saya juga ke depannya. Nggak harus jadi kepala sekolah ya Pak sebenarnya. Sebagai guru paling tidak. Tapi Ibu, saya yakin Ibu muda, masih muda. Dalam ilmu biologi saya kebetulan basic latar belakangnya biologi. Generasi muda itu pasti lebih cerdas dari yang terdahulu. Jadi kami yang tua ini pasti sebetulnya lebih bodoh. Hanya saja yang muda menghargai dan menghormati. Karena pintar yang muda itu pasti lebih pintar itu. Percayalah. Jadi jangan kita anggap anak-anak kita itu bodoh. Anak-anak kita itu pintar. Hanya saja bagaimana kita memanfaatkan kecerdasan anak itu supaya terbangun. Itu aja. Ya, kembali lagi Pak, manfaatkan potensi si anak ya Pak. Potensi anak itu dimanfaatkan. Karena pasti dia lebih hebat daripada kita nanti. Kita lihat nanti anak yang sekarang ini 20 tahun yang akan datang, 25 tahun yang akan datang, luar biasa.
ngomong dia itu akan didengar oleh orang banyak. Ngomong kita udah nggak laku. Ya. Oke, baik Pak, sekali lagi terima kasih Pak untuk pengalamannya, terima kasih untuk waktunya ya Pak. Sama-sama, sukses untuk Ibu berjuang terus. Ya siap Pak, baik, selamat siang Pak, saya permisi Pak. Selamat siang, terima kasih banyak. Ya, Bu. Baik, selamat sore Pak Suwandi. Selamat sore Ibu. Iya, maaf ya Pak, mengganggu waktunya sebentar. Iya, Siap. iya Pak, saya ingin mendengarkan pengalaman Bapak ya, sharing-sharing lah dari Bapak gitu terkait pengalaman Bapak sebagai pemimpin ya. Jadi secara khusus saya ingin bertanya tentang cara kepemimpinan Bapak khususnya dalam mengambil keputusan gitu ya Pak. Dan pastinya ya selama Bapak memimpin itu di SMP SMA Chandra Kumala ya Pak ya. Iya, benar. Boleh tahu Pak, kurang lebih sudah berapa lama menjadi kepala sekolah di sana Pak? 4 tahun. Wah, 4 tahun. Pengalaman yang sudah cukup lama ya Pak ya. Dan pastinya selama memimpin Bapak menemukan banyak kasus lah ya Pak, banyak kasus ataupun masalah-masalah baik dari internal maupun eksternal sekolah gitu ya Pak. Iya. Ini Pak, saya mau tanya nih, dari sekian banyak kasus itu kan biasanya Bapak pasti menemukan 2 garis besar kasus terkait dilema etika atau bujukan moral gitu ya Pak, di mana Bapak diperhadapkan pada masalah benar melawan benar gitu ya, yang kita kenal dengan istilah dilema etika, atau kadang menemukan kasus bujukan moral gitu ya Pak, di mana benar melawan salah gitu, atau yang baik melawan yang buruk. Kira-kira nih Pak, pengalaman Bapak sejauh ini bagaimana cara Bapak mengidentifikasi mana kasus yang merupakan dilema etika, mana kasus yang merupakan bujukan moral Pak? Dilema etika dan bujukan moral, ya. Kalau dilema etika berarti berhubungan dengan norma ya? Iya, norma hukum, aturan yang berlaku gitu Pak. Iya. Ini kasusnya terkait siswa atau terkait guru nih ceritanya nih? Bebas Pak, pokoknya selama Bapak memimpin lah Pak. Oke, kalau yang norma ya, 2 tahun lalu saya punya siswa. Orang tuanya meminta, karena kebetulan siswa ini sedang aktif latihan badminton ya, bulu tangkis ya. Jadi kalau di kita itu kan full day ya, 5 hari, dari Senin sampai Jumat, dari jam 7.30 sampai 3.45. Kalau waktu puasa sekarang 7.30 sampai 2.30 ya sekarang. Jadi waktu itu orang tuanya minta bagaimana caranya supaya anak ini tetap bisa belajar di sekolah dan juga diberikan izin untuk latihan gitu. Jadi waktu itu orang tuanya meminta pada saat pertama kali masih 2 kali seminggu permintaannya. Jadi ada pilihan dari ini kan dia klub ya, pelatihannya dia klub gitu ya. Jadi pilihan klubnya itu Senin, Rabu, Kamis, Jumat. Jadi idealnya 4 hari idealnya. Idealnya 4 hari. Tapi karena anak ini masih kelas 7 waktu itu, baru naik dari SD ke kelas 7. Saya belum tahu nih anak ini seperti apa performance-nya gitu ya, kemampuannya secara akademis gitu. Jadi pada waktu itu hal yang saya pertimbangkan pertama sekali adalah nilai rapor.
ya. Baik. Jadi saya cek dulu nilai rapor si anak ini dari SD ya, Ya. dari yang sebelumnya supaya saya bisa mengetahui seperti apa kondisi dia secara akademis gitu. Dan saya melihat rata-rata, artinya tidak terlalu pintar dan tidak terlalu tidak terlalu tidak pintar gitu ya, rata-rata lah kan, rata-rata. Kemudian yang berikutnya adalah eh, saya cari tahu informasi sudah berapa lama si anak ini di klub itu, gitu, ya, ikut latihan di badminton itu. Jadi eh, rupanya sebelumnya dia bisa latihan setelah sekolah, pulang sekolah, waktu waktu SD, gitu. Oh, Tapi setelah dia SMP kebetulan memang mereka sedang persiapan untuk satu event lah, event yang sudah dekat, gitu. iya. Jadi mau tidak mau pulang sekolah itu tidak bisa lagi, tidak memungkinkan lagi. Jadi dia harus paling tidak itu jam 12 siang sudah harus keluar dari sekolah supaya nanti nyampe di sana sekitar jam jam 1 gitulah ya, gitu. Nah, ini kan dilema ini. Iya, betul. Saya harus memikirkan akademis dia supaya tetap terjaga. Di sisi lain saya juga mau mendukung dia di bidang badminton tadi, ya. Karena ya sekarang ini kita tidak bisa hanya fokus kepada akademis kan. Benar, Pak. Skill lain selain itu juga harus dikembangkan gitu. Jadi ini berarti antara benar atau benar yang salah itu nanti saya kurang bisa menyimpulkan. Tapi artinya jadinya adalah setelah saya melihat performance-nya memang bagus secara akademis, rata-rata lah ya, tidak perlu bantuan yang seperti apa. Kemudian juga saya juga mendukung dia di situ di bulu tangkis itu. Maka saya bilang oke, saya kasih izin 2 kali seminggu selama 3 bulan pertama. Saya kasih 3 bulan pertama. Mulai dari masuk di SMP tadi ya. Iya, Pak. Karena saya tidak tahu seperti saya hanya tahu dari rapor SD-nya. Tapi di SMP nanti ketika dia belajar seperti apa saya belum punya data gitu. Karena di SD itu mapel yang berbahasa Inggris itu lebih sedikit daripada di SMP. Kalau di SMP mapel yang berbahasa Inggris sudah semakin nambah, sudah semakin banyak gitu. Oh, bilingual ya, Pak ya? Ya, ya, Mantap, jadi ini. maaf. Dan memang karena pertimbangan itu ya orang tuanya setuju, ya. Jadi setiap Senin dan Jumat dia keluar dari sekolah di jam 12 siang. Jadi dia itu Senin dan Jumat itu sampai jam 12 lah. Nah, dengan catatan saya panggil wali kelasnya, saya ingatkan anak ini tolong dipantau, apalagi untuk mapel-mapel yang setelah jam 12 itu tadi, Senin dan Jumat. Gitu. Karena memang waktu saya lihat juga jadwal, ada memang dia yang hanya ketemu hanya di situ saja mapel itu. Tapi ada juga memang yang karena kan ada yang 2 kali seminggu gitu kan ya. Iya, Ada iya. nanti dia di Senin, ada nanti dia di Rabu gitu. Tapi kebetulan ada 1 atau 2 mapel gitu. Saya lupa itu. Hanya pas di antara Senin dan Jumat itu dia ini gitu. Nah, setelah 3 bulan saya pantau dan saya evaluasi dengan wali kelasnya, memang anak ini bertanggung jawab gitu. Tetap memenuhi kewajiban dia, tugas-tugas dari gurunya selalu dikumpulkan tepat waktu ya. Kemudian kalau ada masalah memang selalu datang langsung kepada guru mapelnya gitu. Jadi akhirnya itu saya lanjutkan terus sampai ini sekarang ini semester ini. Jadi sampai sekarang dia masih permisi Senin dan Jumat gitu. Itu saya rasa dilema antara benar-benar atau benar salah itu saya nggak tahu, saya nggak Iya. ada belajar teori itu soalnya. Benar-benar itu ya Pak ya, benar-benar Benar-benar karena itu ya. situasi si anak itu memang di posisi yang sama-sama benar dan Bapak memang diperhadapkan dengan keputusan benar melawan benar ya, dilema Iya, etika. itulah dia. Ya, ya berarti saya bisa menangkap dari penjelasan Bapak, dari contoh kasus yang Bapak berikan itu, cara Bapak mengidentifikasi itu Bapak berdasarkan data yang sudah ada sebelumnya ya Pak. Itu yang Iya, menjadi bahan pertimbangan Bapak untuk memutuskan. Dan juga Bapak melibatkan rekan guru gitu ya Pak. Jadi ya, berdasarkan data-data yang ada terkait siswa tadi. Nah, kira-kira Pak, selama ini gitu, selain dari kasus itu gitu, karena kan pasti kasus-kasus dilema etika yang serupa pernah Bapak alami gitu ya. Kira-kira
prosedur yang biasa Bapak lakukan dalam mengambil keputusan itu bagaimana, Pak? Prosedurnya itu ya itu tadi, saya harus mengumpulkan data juga. Mau mau kejadian apapun yang harus saya putuskan, saya tidak mau apa namanya ya, tidak mau melihat dari satu sisi gitu. Tapi saya coba banyak referensi ya, banyak banyak referensi, karena kan pasti akan ada dampaknya nanti ke depannya gitu. Apalagi kita berhadapan dengan ratusan siswa. Kalau saya memberikan kondisi ini kepada siswa A, maka saya harus punya dasar apabila nanti ada siswa B yang datang ke saya. Dengan Mungkin kasus dengan serupa. mungkin dengan permintaan yang sama tapi dengan latar belakang yang berbeda, kan gitu kan. Jadi saya harus mempersiapkan dampak apa namanya ya, background itu gitu loh. Background itu artinya memang eh, data-datanya itu memang harus lengkap, dan seperti apa nanti jangka panjangnya kan. Iya, iya, baik. Kan itu yang perlu Iya, diapain. Apalagi orang tua ini kan tidak mau rugi, Bu. iya betul. Anak si A kenapa bisa, anak saya kok nggak bisa gitu. Jadi saya harus betul-betul siap dengan data-data dan argumen-argumen yang memang bisa dipertanggungjawabkan nanti ke depannya kan. Jadi jangka panjangnya juga harus saya pikirkan gitu. Jadi setiap saya memutuskan sesuatu ya saya mengumpulkan data sekomprehensif mungkin, sedetail mungkin, tidak melihat tidak melihat persoalan itu dari satu sisi, tapi bagaimana nanti kalau ini kita pandang dari sisi A, B, C, D, E gitu ya. Kemudian bagaimana pengaruhnya terhadap siswa lain di sekolah ya, dan juga orang tua, dan juga bagaimana pertanggungjawaban guru-guru nanti gitu. Guru-guru ketika ketika dihadapkan pada situasi si anak kayak tadi itulah Iya, ya. Berarti kan si guru kan harus diberitahu itu dari awal itu si anak ini seperti ini, kondisinya seperti ini supaya si guru bisa memberikan treatment yang berbeda kepada si anak ini gitu. oke, baik. Berarti yang saya tangkap nih, Bapak itu dalam mengambil keputusan biasanya itu dengan cara berpikir atau paradigma kepentingan individu melawan kelompok, kira-kira gitu ya Pak. Jadi nggak hanya individu, tapi bagaimana juga itu berimbas kepada kelompok. Kemudian Ya, satu yang saya tangkap juga ini bagus sekali ya Pak. Bapak juga memikirkan keputusan pengaruhnya gitu ya untuk jangka pendek ke jangka panjang gitu ya Pak ya. Karena keputusan yang Bapak ambil itu apapun ceritanya akan berdampak kepada eh, kelanjutan-kelanjutan di kegiatan sekolah itu ke depannya gitu ya Pak. iya, Oke, baik. Keren ya Pak ya. Nggak terpikir oleh saya gitu Pak, cara penyelesaian masalah. Karena kadang kalau sudah dihadapkan dengan dilema etika ini berat ya. Kalau saya sendiri, kalau dia bujukan moral mungkin udah jelas benar melawan salah. Mungkin kita bisa lebih fokus kepada atau lebih berat kepada yang benar kan gitu ya Pak. Tapi kalau benar melawan benar itu sulit sekali gitu Pak. iya, iya, Jadi memang benar. harus banyak pertimbangan-pertimbangannya. Oke Iya. Pak, masih boleh nanya kan Pak ya? Satu lagi ya. Ya satu A, satu B, satu C gitu ya Pak. Oke, baik. Berdasarkan pengalaman Bapak selama memutuskan atau mengambil keputusan pada dilema etika, eh, hal-hal apa saja yang Bapak anggap itu efektif gitu? Hal yang efektif dalam Bapak mengambil keputusan. Hal yang efektif. Hal yang efektif itu maksudnya yang efektif yang paling mempengaruhi keputusan, Iya, gitu ya. betul Pak. Yang menjadi jurusnya gitu loh Pak. Atau Oh, kunci keberhasilan Bapak gitu. ya data itu tadi, background itu tadi. Itu aja yang paling penting. Jadi ketika ketika ada seorang siswa tadi kayak tadi itu, ya saya harus harus tahu dulu nih si anak ini meminta seperti ini atas dasar apa gitu. Apa yang melatar belakangi dia gitu kan. Oke, berarti yang Kemudian menjadi kunci Bapak mengambil keputusan adalah data yang sudah Bapak kumpulkan gitu ya, Pak. ya, ya, Oke, baik, Pak. Terkadang kan Pak tidak semua orang setuju nih dengan keputusan yang kita ambil. Nah, terlebih Bapak keputusan yang Bapak ambil kan pasti sangat mempengaruhi banyak orang gitu ya. Nggak hanya ya, guru, tapi juga siswa, bahkan mungkin akan berpengaruh ke yayasan gitu. Nah, ya. jadi saya mau tanya Pak, apa saja kira-kira tantangan yang Bapak hadapi ketika Bapak mengambil keputusan terhadap kasus dilema etika ini, Pak?
Prinsip saya tidak mungkin menyenangkan semua orang. Itu prinsipnya. Artinya eh, apa namanya? Ya kita berpegang teguh kepada aturan yang ada. Kan itu yang paling penting. Ya. Sepanjang sepanjang saya tidak misalnya apa ya mengelabui data ya atau mencurangi proses ya 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 tidak apa-apa gitu. Ya memang memang itu yang harus dilakukan. Jadi contohnya kemarin itu kelas kelas apa ya, kelas 2 SMA. Ini anak ini sebenarnya udah bermasalah ini. Jadi em, tapi ada kekuatannya. Kekuatannya adalah dia aktif di apa namanya? Di kegiatan sekolah ya. Tapi kalau untuk belajar maramangu ini apa namanya? Eh, jangan dikasih yang berat-berat gitulah. Oh. Jadi ketika rapat eh, kenaikan kelas terjerat terjerat karena ada beberapa mapel yang memang dia tidak lulus di bawah KKN D gitu ya. Jadi ya saya saya ya itu tadi apa namanya tetap tetap mencari keterangan kepada guru yang bersangkutan itu kenapa D alasannya kenapa gitu ya, kemudian diterangkanlah ya diterangkanlah ininya alasan kenapa D dan segala macam. Nah kemudian saya melihat ada ini sebenarnya dari anak ini gitu Nilai plusnya. ada nilai plusnya gitu. Ya saya bilang ke gurunya jangan Bapak Ibu ya jangan jangan terlalu berpatokan kepada nilai akademis gitu. Karena memang di sekolah kita selalu ada proyek yang membantu nilai siswa itu gitu. Jadi apabila memang dia secara akademis tidak bisa ya silakan dipikirkan cara lain agar anak ini bisa kita bantu, bisa kita tolong gitu. Jadi jangan langsung memvonis, oh si anak ini nggak bisa multiple choice, maka dia tidak bisa lulus atau tidak naik kelas gitu. Nah, ya kan kembali ke itu tadi. Kalau kita memberikan dia banyak proyek, kan tidak melanggar aturan kita. Iya, betul, betul. Kita kan tidak menaikkan nilai secara gratis. Yang tadi D, saya perintahkan sebagai kepala sekolah C. Saya tidak lakukan itu gitu. Tapi saya minta wali kelasnya memanggil anaknya untuk berhadapan dengan yang empat tadi itu, guru yang empat tadi itu, guru yang dia gagal itu tadi. Karena kan setelah rapat kan kita masih punya waktu tuh sebelum mencetak rapor. Kita 1 minggu itu kalau nggak salah. Jadi Artinya ada upaya dari si siswa ya Pak untuk ya, nilainya, ya. untuk Jadi mengupdate nilainya gitu ya Pak ya. jadi memang seminggu itu digembleng tuh anak itu tuh. Karena wali kelasnya pun udah nelpon orang tuanya, udah apa namanya menginformasikan keadaan si anak seperti apa gitu. Bahkan orang tuanya kooperatif gitu, kooperatif dan ya ya bisa naik ke C walaupun walaupun sudah struggling struggling lah ya anak itu ya banyak banyak proyek yang memang ketinggalan yang sorry karena untuk menyamai nilai tadi yang dia akademis itu istilahnya tidak bisa 1 atau 2 proyek yang harus dikerjakan gitu jadi harus ada beberapa gitu dan karena bantuan orang tuanya juga wali kelasnya komunikasi juga dengan orang tuanya maka terselamatkanlah anak itu walaupun ya kecil kan lumayan daripada D kan dia tinggal kelas gitu. Iya, berarti gini ya Pak Dan yang sekarang bisa setelah saya berubah banyak anak itu berubah banyak. Berarti yang bisa saya tangkap begini nih. Bapak dalam menyikapi tantangan ya khususnya bagi kelompok atau guru misalkan yang tidak sepakat dengan keputusan Bapak, Bapak juga tidak serta-merta ini ya apa namanya mendikte si guru gitu ya Pak, tapi dilakukan negosiasi agar guru tetap merasa puas terhadap keputusan Bapak, siswa juga Dihargai, merasa ini puas dihargai. dengan keputusan itu. Ya, oke, baik Pak. Biasanya nih Pak, kalau dalam menyelesaikan kasus-kasus dilema etika ya, kalau saya pahami dari penjelasan Bapak tadi kan Bapak ini butuh pengumpulan-pengumpulan data gitu. Apakah berarti dalam menyelesaikan satu kasus Bapak itu apa ya membuat jadwal gitu atau
tidak menyelesaikan satu kasus itu dalam satu hari itu langsung gitu. Iya, jadi saya itu tadi pertimbangan saya adalah dampak itu dulu yang saya ini kan, yang saya kalau bisa dikatakan diklasifikasi, gitu ya. Jadi diklasifikasikan dulu nih masalah nih. Kalau masalah dengan dampak kecil, ya saya putuskan hari itu juga, nggak ada masalah. Misalnya tiba-tiba besok nih ada sesuatu yang sudah kita rencanakan, misalnya ada seminar gitu ya, seminar, tetapi ada halangan dari misalnya pembicara, ya udah saya langsung putuskan hari itu aja, ya udah batal atau reschedule. Silakan hubungi ininya pembicaranya gitu. Karena kan dampaknya kan kita aja tuh di lingkungan sekolah dan saya rasa tidak akan terlalu berdampak gimana-gimana kepada orang tua kan gitu. Berarti tergantung dampak dari kasus itu gitu ya Pak ya. Jadi Ya, bisa saja menyelesaikannya langsung atau membutuhkan waktu yang lebih panjang jika Bapak rasa data-data yang diperlukan itu masih kurang gitulah ya Pak. ya betul. Jadi tergantung dampaknya. Oke, baik. Eh, Selanjutnya nih Pak, ada tidak Pak seseorang atau faktor-faktor lain gitu yang selama ini mendukung atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan? Kalau di sekolah tentunya wakil. Wakil ya. Wakil ini selalu mengumpulkan data. Jadi setiap setiap sebenarnya masalahnya dari dia juga sebenarnya. Jadi Pak ada siswa ini gimana? Oke, saya arahkan gitu kan. Oke, ya udah Ibu kumpulkan ini, nanti kita lihat seperti apa gitu. Kemudian tentunya ya dari guru-guru yang memang eh, terdampak, artinya memang apa ya terkoneksi dengan masalah itu. Nggak semua, nggak harus semua guru ya. Kayak tadi misalnya yang bulu tangkis, saya tinggal melihat aja kan, Senin sampai Jumat, Senin dan Jumat, oh guru ini hanya sekali nih masuk ke si anak dan memang tidak akan pernah jumpa. Ya udah, saya libatkan gitu, saya jelasin ke dia. Jadi eh, yang mengumpulkan data itu adalah yang pasti wakil itu akan selalu dan juga yang lain-lain yang memang berhubungan dengan permasalahan itu gitu, kasus itu gitu. Eh, dan tidak 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 ini juga saya selalu juga konsultasi dengan psikolog karena kan di sekolah kan ada psikolog. Jadi kadang kadang saya bilang sama psikolognya tentukan jadwal untuk bicara sama si anak gitu. Kayak tadi misalnya yang bulu tangkis, Iya. Ibu tolong cari tahu sama anaknya kalau saya batalin dia gimana nanti gitu. Tapi saya selalu bilang jangan skenario ini jangan dari saya gitu. Artinya ibu cari tahu seperti apa cara ibu supaya saya bisa jawaban ini. Nah, gitu. Jangan Berarti sekolah Chandra Kumala ini memiliki psikolog yang menetap di sekolah gitu ya Pak? Psikolog ya tetap gitu ya? ya seperti guru biasa. Ya. Oh, untuk mengatasi terkhusus masalah-masalah siswa gitu ya? Iya, siswa dan guru, siswa Oh, dan gurunya juga ya Pak? gurunya juga. Ya, Wah, keren iya. sekali ya Pak ya? Karena di sana tekanan tinggi, Bu. Jadi gurunya pun kadang harus konsultasi juga, harus berbagi pikiran juga, berbagi Iya. pengalaman gitu. Jadi standby di sekolah. Ada tidak Pak jadwal yang khusus dilakukan oleh sekolah gitu untuk konsultasi dengan psikolog gitu? Ada, ada. Jadi jadi psikolog itu sudah ada menjadwalkan dari SMP sampai SMA ya. Dan itu semua siswa secara bergiliran. Jadi itu yang menyusun itu dia sendiri, gitu, Iya, psikolognya iya, sendiri. iya, iya. Dia sendiri yang apa. Nah, nanti dari situ kalau dia menemukan masalah-masalah yang memang memerlukan kebijakan kepala sekolah, dia akan datang ke saya gitu. Tapi kalau masih bisa diselesaikannya di situ, dia akan selesaikan di situ, nggak harus ke saya. Oke, siap. Berarti tidak tidak berarti semua masalah di sekolah harus sampai kepada kepala sekolah. Enggak, Gitu ya, Pak. enggak. Oke, Pak. Pertanyaan terakhir, Pak. Aduh, alhamdulillah.
Baik Pak, pertanyaan penutup dari saya ini. Dari pengalaman yang sudah Bapak ceritakan ya, jadi fokus kita kepada kasus dilema etika nih Pak. Dari Hmm. yang sudah Bapak sampaikan, pengalaman-pengalaman Bapak kurang lebih 4 tahun ini gitu. Bagaimana perasaan Bapak setiap kali Bapak harus mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Berbeda. Artinya gini, pertama kali jadi kepala sekolah berat kali rasanya. Ah, karena memang kan dari guru langsung kepala sekolah gitu. Jadi eh, belum belum terbiasa dengan dampak itu tadi kan, dampak jangka panjangnya, kemudian yayasan juga harus kita ini, kalau guru kan ya kepala sekolah aja kan ininya kan dulu kan, Betul. urusan saya sama kepala sekolah aja gitu. Tapi kalau kepala sekolah urusan saya banyak, ke orang tua, ke guru, ke yayasan gitu kan. Jadi sangat sangat berat per tahun-tahun pertama kedua lah. Apalagi memang pada waktu itu kan langsung COVID itu, kepala Oke. sekolah kepala sekolah baru baru 1 semester, semester kedua langsung COVID. Nah itu lagi tuh waktu COVID tuh, wah Tantangannya ya Pak. itu luar biasa tantangannya dengan kondisi sekolah yang seperti itu, orang tua yang memang bayar mahal, kemudian tidak semua guru siap untuk online atau daring karena berhubungan dengan umur juga. Iya, iya betul. Jadi 90% yang siap, 10% lagi harus saya siapkan gitu. Jadi memang sangat sangat luar biasa tantangannya. Ya, tapi semakin ke sini ya sudah semakin, ya itulah ya, pengalaman adalah guru yang terbaik gitu ya. Jadi karena Apapun pembiasaan ya Pak, udah semakin ya terbiasa dalam pengambilan keputusan. Artinya benar. belajar dari pengalaman gitu ya Pak ya. Iya, iya. Apapun apapun yang kita pelajari di kuliah atau di mana gitu, itu akan sangat berbeda kalau kita diperhadapkan pada situasi dan tantangan real ya, Iya. sesuai dengan tugas dan tanggung jawab kita di pekerjaan. Gitu. Jadi kompetensi teoritis belum lengkap tanpa praktis gitu ya Pak ya. Betul, betul, betul sekali. Iya, oke. Baik, terima kasih Pak Suwandi. Senang Sama bisa Bu, mendengarkan pengalaman Bapak ya. Eh, Semakin termotivasi, bukan jadi kepala sekolah, nggak apa-apa juga, termotivasi. nggak apa-apa juga. Iya, setidaknya dari guru dulu lah ya Pak ya, sebagai pemimpin di kelas, pemimpin kepada anak-anak. Karena seperti yang saya katakan tadi Pak, sangat sulit kalau diperhadapkan pada dilema etika. Belum lagi kalau guru itu kan berarti harus mempertanggungjawabkan lagi kepada kepala sekolah, kepada orang tua gitu ya Pak. Jadi banyak tantangannya juga gitu. Jadi dari pengalaman Bapak ya, saya semakin belajar lah untuk semakin bijaksana dalam mengambil keputusan. Sekali lagi, terima kasih Pak Suwandi untuk pengalaman baiknya yang luar biasa. Terima kasih untuk Sama. dukungannya kepada saya ya Pak. Selamat sore Pak Suwandi, salam untuk Terima kasih. keluarga. Ya, terima kasih. Selamat pagi menjelang siang Pak Edi. Selamat pagi Bu Monik. Iya, apa kabarnya Pak hari ini? Ya, sehat Bu, luar biasa, tetap beraktivitas. Ya, berkat doa Ibu saya makin sehat aja jadinya itu. Ya, amin lah ya. Udah lama nggak berjumpa kita ya Pak. Iya, ini saya bahagia beruntung hari ini Bu Monik karena saya dikasih kesempatan bincang-bincang sama Ibu hebat. Saya jadi tersanjung saya hari ini. Ya, itu karena Bapak memang orang hebat yang menginspirasi juga gitu. Jadi Oh banyak yang gitu ya. ngejar, Pak. Iya, iya, Iya. iya, iya. Ya, jadi hari ini izin lah ya Pak mengganggu kesibukan Bapak yang luar biasa pastinya ya kan. Mau inilah Pak sharing-sharing gitu. Izin sharing-sharing pengalaman Bapak terkait kepemimpinan Bapak gitulah ya Pak ya.
Jadi gini, Pak Iya. Edi, ini kurang lebihnya pengalaman Bapak terkait pengambilan keputusan gitu ya, karena yang pasti selama Bapak menjalankan tugas Bapak sebagai kepala sekolah ya, pemimpin di SMP Negeri 14 Binjai, pastinya Bapak banyak menemukan ya permasalahan-permasalahan atau kasus-kasus yang terjadi di internal sekolah gitu ya Pak. Nah, di mana kasus-kasus itu biasanya bisa berupa dilema etika maupun bujukan moral gitu ya Pak. Jadi ada kadang-kadang sesuatu yang benar melawan yang benar gitu ya Pak. Tapi ada juga yang sifatnya benar melawan yang salah gitu. Nah, kira-kira pengalaman Pak Edi nih, bagaimana cara Bapak mengidentifikasi kasus-kasus atau permasalahan yang berupa dilema etika ataupun bujukan moral itu Pak? Oke, terima kasih Bu Monik. Sebelumnya saya ucapkan selamat dan sukses dulu untuk Bu Monik sudah berada. Ya. Saya berharap nanti Bu Monik bisa menjadi pemimpin yang handal ke depan. Jadi terkait pertanyaan pertama ini Bu Monik. Bagaimana cara saya mengidentifikasi ya antara dilema etika dan bujukan moral? Suara saya jelas Bu Monik? Jelas, jelas. Halo? Oke. Iya. Yang pertama begini Bu. Kalau mengidentifikasi mana yang bujukan moral, kemudian mana yang dilema etika, saya rasa bagi saya kepala sekolah itu tidak terlalu rumit ya. Karena begini, kalau tadi kan Bu Monik sampaikan tuh, kalau dilema etika itu kan kita dihadapkan pada dua hal yang baik, kemudian kita harus menentukan mana yang menjadi prioritas kita untuk kita pilih baiknya. Kemudian kalau bujukan moral ini kita dihadapkan pada pilihan benar, baik dan buruk, gitu, benar dan salah. Gitu. Jadi kepala sekolah hari-harinya dihadapkan pada dua itu memang hari-harinya itu. Malah kalau saya boleh persempit detik per detiknya, kalau kita mikir per detik, detik-detiknya dihadapkan pada permasalahan yang sama seperti itu. Ini baik, kita harus mana yang kita harus prioritaskan, kemudian ini benar, ini salah, tapi haruskah kita memilih yang benar itu? Tapi kalau kita pilih yang benar ini, maka nanti akan ada efek lainnya. Jadi itu selalu dihadapi oleh saya rasa bukan cuma saya sebagai pemimpin sebagai kepala sekolah, tapi mungkin banyak kepala sekolah yang lain. Ya, cara mengidentifikasinya tinggal saja Bu, kalau ini baik-baik berarti dia adalah dilema etika. Kemudian kalau dia benar salah, baik buruk, nanti berarti dia dihadapkan pada bujukan moral. Ajakan-ajakan untuk keluar dari pakemnya sebagai kepala sekolah itu ada saja gitu. Iya, ya berarti tinggal melihat nilai baik dan salahnya dari sebuah permasalahan ya Pak ya. Dari pengalaman Pak Edi sendiri, yang paling sulit tuh Pak mengambil keputusan dalam kasus dilema etika atau bujukan moral nih Pak. Karena kan kepala sekolah juga pasti terikat pada sebuah sistem gitu ya. Itu pengalaman Bapak yang paling sulit mengambil keputusan di mana itu Pak? Di bujukan moral atau di dilema etika ya? Iya Pak. Kalau kedua-duanya sulit itu Bu Monik, karena gini ya, karena pertama saya cerita ke Bu Monik ini lebih real ya, karena saya paham betul Bu Monik ini punya pengalaman yang luar biasa juga. Tapi begini Bu Monik, dua-duanya sama gitu. Antara dilema etika dengan bujukan moral ini sama bobotnya, kita mau pilih yang mana. Malah terkadang kita lebih susah dihadapkan pada, harusnya kan kalau kita pikir-pikir secara teori kan kita sulit menentukan mana yang memilih di antara dua yang baik. Tetapi ketika kita dapat pada ini salah, ini benar, nah ini kadang-kadang kita lama di situ dan mikirnya. Ada banyak case sebenarnya Bu Moni, ada banyak kasus ya. Saya mau kasih contoh kasus saja, satu kasus untuk dilema etika misalnya. Dilema etika itu yang ketika ada dua guru misalnya dalam penyusunan RKS lah ya, saya mengatakan mengambil contoh RKS, saya nggak kayak yang lain-lain Bu Moni, karena RKS ini roadmap-nya sekolah gitu. Kalau sekolah gagal menentukan RKS, maka itu sedang merencanakan kegagalan untuk sekolah, program-program sekolah ke depan. Nah, di RKS itu Bu, ada nanti kepentingan benar-benar kepentingan yang sama baik nih.
semua kawan-kawan menyampaikan pendapatnya, gitu kan. Kemudian Ya, ya. kita pilih sesuai dengan kekuatan anggaran kita. Nah, kemudian yang rujukan moralnya, ada saja nanti pihak-pihak yang berkepentingan dia untuk memasukkan apakah itu belanjanya, apakah ini segala macamnya itu ke dalam RKHS. Kadang-kadang itu nggak kita butuhkan, itu kan konteksnya yang dihadapi sekolah. Ya, Tapi ya. apakah itu bisa kita pakai atau tidak, itu tergantung kita lah. Kalau manfaatnya ada, walaupun masih kecil, ya kita sebagai kepala sekolah biasanya ambil. Tapi kalau sama sekali nggak ada manfaatnya, kita dipaksa juga ambil, kita nggak ambil lah gitu dia. Walaupun ada resiko gitu ya Pak, mungkin terkait hubungan sosial jadinya ya Pak ya. Ya, itu kan balik lagi dia kan. Jangan saya katakan bujukan moral sama Iya, iya. dilematika ini kan pingpong nih. Ini dia. Iya, 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 Pak. Jadi Iya. kadang dalam satu case aja keduanya bisa muncul ya Pak, baik dilema etika maupun bujukan moral ya. Yang saya alami sih begitu, Bu Monik. Iya, iya, iya. Oke, baik. Ketika Bapak mengambil keputusan nih kan, untuk kita fokus ke dilema etika nih Pak, benar atau baik melawan baik gitulah ya. Kira-kira bagaimana cara Bapak mengambil keputusan atau langkah-langkah atau sederhananya prosedur yang Bapak lakukan ya berdasarkan pengalaman Bapak untuk menyelesaikan dilema etika tersebut? Iya, jadi gini Bu. Alhamdulillah kita dari sejak saya kenal dengan istilah PBD ya Bu ya, sejak kami kenal istilah PBD itu, perencanaan berbasis data, kemudian saya juga kenal tentang PKBA, pengembangan kompetensi berbasis aset, saya sudah mulai terarahkan pikiran saya untuk selalu membuka komunikasi dengan kawan-kawan. Jadi dua hal yang sama-sama benar. Saya baru tadi pagi ketemu dengan kasus seperti itu ya. Ada dua anak, kemudian ingin mengikuti. Sekarang ini kan musim kompetisi ya, Bu Munek ya. Ada OSN, Olimpiade, semua lagi bulannya gitu. Jadi ada anak ini yang dia ingin ikut dua-dua gitu. Sementara kan dia harus mengambil satu saja. Salah satu, ya. Salah satu. Saya ambil contoh kecil gitu. Saya nggak mau yang terlalu besar, kepala sekolah seperti apa. Urusan kepala sekolah kan sebenarnya kan ke siswa ya. Jadi anak-anak ini dia bingung, saya mau ambil mana Pak? Saya bilang gini, menurut kamu peluang yang paling besar itu kamu sampai ke tingkat nasional yang mana? Apakah kamu main nanti ambil di Olimpiade penelitian atau kamu main di musik tradisional gitu. Ini kan dua tadi ini. Dua-dua ini udah. Jadi saya juga bingung karena anak ini dua-dua masuk nih, dua-dua jadi kunci dia. Dua-dua jadi kunci. Saya bingung ini gimana ini. Akhirnya saya panggil kawan-kawan buku untuk menyelesaikan ini. Jadi dapatlah kesimpulan dia mengambil di Olimpiade penelitian saja. Jadi prosedurnya saya tidak ada yang terlalu kaku prosedur. Yang penting saya komunikasi dengan kawan-kawan. Walaupun saya bisa mengambil keputusan itu, tapi saya terus komunikasi dengan kawan-kawan dan keputusan itu memang sudah digodok. Saya identifikasi masalahnya, dia di mana, kelebihan dia apa sebenarnya gitu. Jadi nggak langsung saya memutuskan itu. Itu sih Bu Monik. Iya, berarti yang bisa saya petik nih dari pengalaman Bapak dalam pengambilan keputusan, Bapak melakukan pendekatan perencanaan berbasis data tadi ya Pak, dan pengembangan kompetensi ya berbasis aset gitu. Iya, berbasis aset, ya. Jadi seperti kasus yang Bapak contohkan tadi, Bapak melihat dulu ya track record si anak dengan mempertimbangkan pendapat-pendapat dari rekan guru gitu ya Pak ya. Kemudian berbasis aset ini berarti di mana nih anak ini sebenarnya lebih menonjol dari kedua pilihannya tadi gitu Pak. Ya. Benar. Sekali loh Pak, saya baru ini, mungkin istilah ini udah pernah dengar tapi terlalu ini saya skip gitu, tapi ternyata sangat sederhana ya, sangat sederhana sebenarnya bisa diterapkan gitu. Iya baik, jadi pengalaman baru juga ini bagi saya Pak Edi. Oke, baik. Pertanyaan selanjutnya nih Pak,
dari pengalaman-pengalaman Bapak mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika gitu. Apa yang Bapak anggap paling efektif gitu dari apa yang Bapak lakukan? Atau istilahnya yang menjadi apa ya alat atau jurus jitu Bapak gitu, yang paling efektif dalam pengambilan keputusan? Ya, terkait dengan itu tadi Bu, saya katakan memang skala prioritas Bu. Jadi kita memang punya matriks ya. Saya memang saya senang gini apa namanya Bu. Saya senang itu menentukan mana yang paling penting, mana yang paling penting, mana yang paling penting. Kita prioritas. Pengalaman saya itu dalam mengambil keputusan yang terkait dengan dua hal tadi, dua hal baik-baik itu prioritas Bu. Gak ada saya melihat ini apakah dia punya kepentingan yang lain, tidak. Berapa besar manfaatnya ketika saya ambil itu, manfaatnya besar atau enggak gitu. Dan bukan cuma sekarang tapi untuk bisa ke depannya gitu. Gitu ya Bu Moni. Oke, berarti yang paling penting adalah menentukan skala yang paling efektif dari pengambilan keputusan Bapak adalah melihat mana yang menjadi skala prioritas gitu ya Pak. Kalau penting semuanya penting, tapi mana yang paling penting dari semuanya itu yang menjadi dasar pengambilan keputusan Bapak ya. Iya, betul. Oke, keren ya Pak ya. Masih boleh bertanya ya Pak? Boleh Bu Moni. Oke, baik. Ini Pak, menjadi sebuah tantangan pastinya bagi seorang pemimpin ya. Begitu banyak followernya kan gitu ya, banyak pengikutnya, banyak anggotanya gitu yang dengan beragam karakter, dengan beragam sikap. Nah, ketika Bapak mengambil keputusan nih, tantangan apa yang sering Bapak hadapi? Ya, tantangan itu Bu, resistensi ya, penolakan itu kan pasti ada ya. Penolakan dari kawan-kawan itu menjadi tantangan. Kita guru ini kan, sekolah ini kan banyak ya nih kalau ada gurunya, ada tendiknya, ada muridnya, semua itu. Tipikal guru ini kalau saya Bu, saya lapis Bu. Saya punya catatan sendiri, analisis sendiri terhadap guru-guru itu. Ada guru yang kelas 1 saya bilang itu. Kelas 1 itu dia memang ada di tim saya. Kapan saya minta untuk bekerja, berpikir mereka akan mau ikut. Itu di sekolah kami itu ada sekitar 6 atau 8 orang. Sudah mulai meningkat lah. Kelas 2-nya itu Bu, itu ada kalau dibutuhkan. Tapi tidak inisiatif gitu. Responsif dia. Kalau dibutuhkan dia ada. Yang ketiga ini yang banyak, ini menjadi tantangan sebenarnya sama saya. Guru ini protes aja, kalau kita punya keputusan dia protes, begitu diminta mengerjakan, dia nggak bisa mengerjakannya gitu. Ini kan banyak. Nah, ini jadi tantangan. Jadi kalau saya biasanya kalau begitu ya, saya nggak mau ambil pusing. Kenapa? Karena saya berpikir kalau saya sibuk ngurusi yang lemah-lemah, akhirnya yang baik-baik ini jadi terabaikan gitu. Ya, nggak juga saya ini, makanya saya lebih melihat ke potensi lah, ke kawan-kawan ini, potensi aset-aset yang ada. Tantangannya itu Bu, resistensi ya, penolakan dari yang kita buat. Ini contoh ini Bu. Sekarang ini kita buat platform ya, platform e-learning ya, untuk pembelajaran tempat kita. Sedang proses ini. Wah itu banyak Bu, karena kan guru sini harus isi video pembelajarannya, harus isi materi ajarnya. Udah mulai muncul nih nambah-nambah kerjaan. Nah kan ini kan. Nah kalau saya bilang, tapi ya pandai-pandai kita lah. Tantangan kita itu adalah membentuk mindset guru untuk bergerak searah dengan bukan dengan saya sih, dengan tujuan kementerian. Dengan saya kadang-kadang saya juga ada juga lari-larinya gitu kan gitu. Iya, istilahnya mengikuti perkembangan gitulah ya Pak. Ya gitu. Ya. Iya. Dan masih banyak memang guru yang kalau zona nyamannya digelitik sedikit saja pun udah langsung komplain, merasa tidak senang gitu ya Pak ya. Iya. Sepertinya itu memang menjadi permasalahan di hampir seluruh sekolah ya Pak. Ada saja memang yang lebih protes tapi tanpa berbuat apa-apa gitu. Sebenarnya yang tidak melakukan apa-apa yang paling banyak protesnya kan gitu ya Pak. Dan tapi gini Bu Monik, semakin banyak dia Bu Monik. Ini Bu Monik, itu yang tadi itu kan Bu Monik, saya memang tertarik tuh. Hampir semua sekolah ada begitu kan Bu Monik. Gitu ya. Iya betul. Karena itu dibicarakan terus.
Kalau semua sekolah, semua kepala sekolah itu membicarakan kalau gurunya baik, guru saya aktif, lama-lama pasti gurunya aktif. Nah sekarang Ya, ketika betul. kepala sekolah ketemu, atau aduh gurunya begini, payah lah ini segala macam. Jadi itu bergulir terus gitu. Saya ingin coba juga kadang-kadang sama kawan-kawan kepala sekolah. Ayolah kita bicarakan guru kita yang baik-baik, gitu kira-kira. Iya, Gitu. iya, betul, betul. Karena kalau dibicarakan yang baik-baik, pasti saya yakin ya setiap kepala sekolah fokus pada itu tadi, potensi yang sebenarnya Iya, ada di sekolah, kan gitu ya Pak ya. Iya, oke, baik. Ini ya, berarti Bapak kalau saya lihat dari beberapa contoh yang Bapak buat tadi, Bapak tetap konsisten pada pengembangan aset yang ada di sekolah ya. Luar biasa loh itu Pak. Oke, baik. Biasanya nih Pak, kalau ada sebuah kasus dilema etika gitu, apakah Bapak langsung menyelesaikan permasalahan atau kasus itu, atau Bapak itu membutuhkan waktu penjadwalan gini, penjadwalan untuk menyelesaikannya, atau misalkan apa ya, berjenjang tidak Bapak menyelesaikan kasus itu, atau harus tuntas pada hari yang sama gitu? iya. Ya tergantung case-nya juga sih, Bu Monik. Ya ada memang yang kita harus mengambil keputusan di hari itu juga. Ada kita harus mengambil keputusan di kita kaitannya dengan karakter ya. 1 bulan lalu kalau saya tidak salah itu setelah habis main bola atau segala macam, anak-anak kita itu nggak tawuran sih, tapi datang segerombolan orang dari siswa dari sekolah lain itu melempari sekolah itu, tam gitu. Kemudian saya berinisiatif untuk ini harus segera selesai. Karena kalau saya pikir kalau saya tidak ambil keputusan hari ini, itu akan berakibat yang tidak baik lagi. Apakah nanti anak kami bisa balas dendam atau segala macam. Iya. Jadi itu harus dituntaskan di saat itu juga gitu. Kalau saya bilang mana yang benar ya, saya tidak cari juga mana yang salah itu, siapa yang salah, siapa yang benar. Saya juga fokus kumpulkan anak-anak, saya panggil kepala sekolah semua, karena anak sebagian dapat yang melempari sekolah kan itu. Jadi saya juga undang kepolisian, saat itu jumpa Bu. Nah, jumpa, dibicarakan lah bagus-bagus kenapa itu. Saya tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ini jangan dibuat lagi. Karena kalau cari salah kan ini sulit Bu. Kepala sekolah Iya, X betul, itu betul. tadi pasti memikir anakku begini gitu. Jadi pembangunan karakter. Hari itu juga alhamdulillah selesai dan sampai sekarang itu tidak ada lagi berkelanjutan. Dan yang saya senang lagi, kami menginisiasi untuk main friendly match lah gitu dengan anak-anak yang lain. Nah, kami inisiasi supaya nggak beku dia gitu, nggak beku dia. Nah kemudian ada yang berjenjang Bu, bertahap. Saya kasih contoh gini Bu. Saya dihadapkan pada beberapa pilihan ya, dua-dua itu baik. Ini ya, yang sekarang ini saya sedang hadapi. Itu PKS nih sudah mengambil tim saya, sudah komunikasi dengan guru, harus kita lakukan ini Pak. Kita kemah tanggal sekian, kemah pramuka sekian, nanti pentas ini sekian. Itu kan laga, dua hal yang sama-sama baik. Saya bilang kita tunggu dulu, kita lihat dulu bagaimana reaksi anak-anak. Kita lihat dulu apa sebenarnya anak-anak itu sekedar mau main-main saja, dia ikut kegiatan perkemahan, atau memang ada motivasi lain. Jadi kita biarkan dulu. Gitu. Jadi kalau saya mengatakan sama kawan-kawan, kita lihat dulu ombaknya kemana arahnya. Gitu. Yang ketiga memang saya biari masalahnya. Nanti kalau ada tadi kan pertanyaan cuma 2 kan, apakah saat itu juga atau diselesaikan pelan-pelan? Kalau ada saya nggak selesaikan, saya biarin. Nah itu misalnya gini. Nah untuk kasus guru yang saya sebut tadi itu Bu, saya biarin. Itu nggak saya selesaikan. Karena semakin saya selesaikan, semakin saya panggil, semakin sore dia Bu, cari kawannya. Itu pernah saya coba. Saya panggil dia kan. Wah, tambah carinya lah benarnya, tambah carinya lah begini, kita pun cari salah kita, segala macam lah. Dia bikin kekuatan lagi. Akhirnya udah saya biari. Nah, begitu saya biari, Bu, dia berubah. Nah, itu. Oh, ternyata kok dibiari aja, ada juga manusia ini kok didiam-diamnya aja dia mungkin
kecil hatinya gitu ya kan Bu gitu. Itu dia Bu Monik gitu. Iya. Tapi itu sebenarnya salah satu keputusan loh Pak, keputusan menyelesaikan masalah. Keputusan Bapak adalah mendiami lah ya, membekukan guru tersebut, dan akhirnya guru itu sendiri yang menyelesaikan masalah yang ada pada dirinya gitu ya Pak. Ya boleh juga jadi coba Pak. Iya betul. Tapi kadang-kadang gini orang kan menganggap menyelesaikan masalah itu dengan action ya kan. Nah, Iya, iya. harus ada aksi yang dia buat, maka masalah itu selesai. Terkadang pun kadang-kadang kita tidur-tidur aja diam-diam masalah bisa selesai. Kenapa kita harus banyak aksinya gitu? Iya, iya, betul itu Pak. Iya, oke, baik Pak, menarik sekali ya pengalaman Bapak. Yang pasti dalam menyelesaikan kasus-kasus itu ya, ketika Bapak mengambil keputusan, ada kekuatan-kekuatan seperti Bapak tadi juga sebutkan gitu. Tapi ada tidak Pak orang ya, dukungan dari orang atau individu yang membantu Bapak dalam pengambilan keputusan, yang berpengaruh gitu terhadap Bapak ya dalam Bapak mengambil keputusan? Oh, sangat banyak Bu. Kalau orangnya ada, kemudian pengalaman orangnya ada gitu ya. Kemudian banyak sekali sih Bu. Jadi saya ini jadi kepala sekolah baru tahun keempat ini. Artinya saya masih terlalu muda untuk jadi kepala sekolah. Usianya gitu, usia saya jadi kepala sekolah itu masih muda, baru 4 tahun gitu, berjalan 4 tahun. Masih banyak hal-hal yang harus saya pelajari gitu. Saya kadang-kadang bertanya kepada kawan, misalnya gini, saya nggak tahu nih mau ambil keputusan apa. Saya tanya ke guru-guru saya sebelumnya, ke kawan-kawan saya gitu. Saya pernah cerita tuh nggak ke Bu Monik, saya pernah Bu. Kenapa saya harus berguru kepada orang ketika mengambil keputusan? Saya pikir waktu itu Bu, awal saya jadi kepala sekolah, saya pikir saya ini bisa menyelesaikan semua masalah. Ternyata dengan pikiran saya tuh, saya 15 menit saya nggak bangun. Saya pingsan, saya terlalu memikirkan, oh ini kok gini, ini kok gini, ini kok gini gitu. Gak seperti harapan saya. Saya Iya, dulu iya. kan diklat, kalau Bu Moni kan guru penggerak, saya dulu ada diklat calon kepala sekolah itu. Di Kepala CKS itu sekolah. kan kita kan dijeli dengan banyak ilmu ya, pengetahuan gitu. Oh harusnya begini nih, begitu kalau jadi kepala sekolah kita buat gini nih, mau kita buat semuanya membal Bu. Saya pingsan mikirnya. Saya komunikasi dengan salah satu, sampai sekarang dia masih jadi saya katakan penentu lah dalam karir saya kepala sekolah gitu. Ada mentor dari Solo itu, namanya Pak Yuli Cahyono. Dia bilang begini, Pak Edi nggak bisa menyelesaikan, Pak Edi berproses saja. Selama ini Pak Edi berpikir hanya di hasil itu. Proses evaluasi, hasil nanti pikirin itu belakangan saja. Nah ini yang membuat saya sekarang ini agak tenang aja. Paling-paling nanti lihat hasil evaluasinya nggak bagus, itu pusing lagi gitu. Nah itu satu lagi. Kemudian saya nggak berhenti komunikasi dengan kawan-kawan Bu. Ada kawan kita, guru kita sama-sama itu ada Pak Samsul Agus, itu selalu jadi kawan saya cerita. Nah yang membantu mengambil keputusan itu kawan-kawan kawan-kawan internal. PKS saya katakan tim saya tadi itu selalu Yang satu support kelompok ketika saya. tadi ya Pak. Iya, satu kelompok tadi itu mereka, Pak, kita buat begini, kita buat begini. Saya pernah gini, Bu, saya udah putuskan. Kawan-kawan bilang, aduh Pak, kalau bikin kayak gini nanti jadi kayak gini, efeknya begini Pak. Jadi gimana? Kayaknya kalau Bapak ambil keputusan lain kayaknya lebih bagus lah Pak. Oke, kita ambil keputusan lain. Apa menurut kalian? Gini Pak. Nah, uniknya kawan-kawan saya ini memang bijak-bijak Bu. Kawan-kawan saya ini memang bijak-bijak. PKS itu bijak-bijak, memang membantah saya tapi dengan cara yang halus gitu. Gitu dia. Gitu dia. Iya, artinya cara mereka mungkin yang berbeda, tapi kalau visi bisa sejalan dengan pemimpinnya ya, dengan Bapak ya. Ya, siap. Iya, itu karena memang pemimpinnya itu bisa menginspirasi, bisa mengayomi itu Pak. Artinya cara yang Bapak lakukan juga ini pasti ini ya, pengikut yang setia lah bisa dikatakan ya, kelompok yang Bapak sebutkan tadi, yang saya yakin jumlahnya nggak cuma 1-2 orang, tapi iya, artinya berarti ada gaya kepemimpinan yang Bapak terapkan, yang membuat mereka nyaman gitu, sehingga mereka mau mengikut gitu ya, yang mau mendukung Bapak. Karena 4 tahun Bapak memimpin, saya SMP yang Bapak pimpin yang sebelumnya sepertinya boleh dikatakan jalan di tempat gitu ya, tapi saya sendiri itu Pak melihat luar biasa kemajuan dari SMP 14 itu. Berarti kan kehadiran Bapak sebagai pemimpin di situ sangat berdampak.
ya Bapak dan tim Bapak gitu. Artinya Bapak juga tidak salah memilih tim kan gitu ya Pak ya. Iya. Terima kasih banyak Pak, luar biasa pengalaman Bapak, sharing yang Bapak sampaikan. Satu pertanyaan penutup untuk Pak Edi, dari apa yang sudah Bapak sampaikan gitu Pak, selama kurang lebih 4 tahun melaksanakan kepemimpinan di SMP Negeri 14 Binjai gitu. Apa kira-kira pembelajaran yang dapat Bapak petik berdasarkan kasus-kasus yang sudah Bapak ambil keputusannya? Ya, makasih Bu Monik. Jadi begini Bu Monik, permasalahan sekolah itu hari-harinya ada. Karena kalau saya katakan tadi sampai detik-detiknya pun ada. Gitu. Dan case-nya itu walaupun mirip nggak ada yang sama. Jadi kadang-kadang setelah saya bukukan, saya punya agenda Bu. Saya punya agenda, saya ketik setiap hari apa saya lakukan, keputusan saya ambil itu saya ketik. Jadi hari ini, hari ini, hari ini. Jadi case-nya kadang-kadang sama. Ketika sama, saya mencoba melakukan dengan strategi yang pernah saya cobakan yang mengatasi masalah sebelumnya. Karena agenda saya ada tadi. Ternyata tidak bisa juga, Bu. Karena waktunya udah beda, percepatannya juga harus beda, orangnya beda. Jadi akhirnya saya mengambil kesimpulan begini, Bu Moni. Menjadi kepala sekolah itu harus terus belajar, nggak boleh belajar. Nggak boleh berhenti belajar itu, baik secara akademik, baik secara empiris. Karena kalau kita hanya kejar akademis saja, atau kita paham konsep segala macam, empiris kita kurang, kita nggak memahami lapangan menjadi kepala sekolah itu, kita juga nggak bisa mengambil keputusan-keputusan yang tepat. Kemudian satu lagi, saya cukup dibantu kemarin Bu dengan pengalaman saya sebelum menjadi kepala sekolah. Saya pernah menjadi bendahara, saya pernah menjadi operator, saya pernah wakil kesiswaan, saya pernah menjadi kurikulum. Artinya, saya sudah membantu kepala sekolah itu di banyak lini. Saya pernah jadi back-nya, jadi strikernya, jadi kipernya gitu. Jadi itu yang menambah amunisi kita. Jadi kalau saya menyimpulkan bahwa pengalaman menjadi kepala sekolah ini sangat penting. Saya teringat dulu Bu, saya tambahkan sedikit, waktu di Tamiang itu, pernah kepala dinas Tamiang itu memang kepala dinas yang sangat saya idolakan itu namanya Pak Dodi, Bu Monik. Dia bilang begini, guru, kepala sekolah, guru atau kepala sekolah atau pengawas, sebelum 5 tahun menjadi guru, menjadi kepala sekolah, menjadi pengawas, itu belum bisa dikatakan guru, sepintar apapun dia. Jadi walaupun dia pintar nih, IP-nya 4,0, dia belum bisa jadi dikatakan guru. Kenapa? Empirisnya belum sampai 5 tahun. Saya nggak tahu apakah nanti itu berlaku umum atau tidak. Tapi saya merasakan itu, Bu. Saya sudah mengalami banyak tempat di posisi wakil kepala sekolah, tapi ketika saya masih 4 tahun ini, saya juga merasa, wah, masih kurang ini, masih belum tahu ini gitu. Jadi ya, jangan berhentilah belajar. Gitu. Itu aja pun mungkin Bu Monik. Iya, betul Pak. Jadi pengalaman benar ya, pengalaman itu membuat kita tahu banyak rasa gitu ya Pak ya. Jadi, iya, betul. Artinya memang seperti yang dikatakan kata-kata bijak gitu ya Pak, the right man in the right place. Jadi keberadaan Bapak di SMP 14 itu memang saya sendiri lihat ya Pak, track record Bapak itu sangat berdampak luar biasa ya, bukan hanya untuk Pak Edi sendiri, tapi saya juga bisa melihat untuk SMP 14 bahkan untuk Kota Binjai Pak. Saya bisa lihat itu ya Pak, luar biasa SMP 14 juga membawa nama baik Kota Binjai di tingkat nasional, itu luar biasa. Saya sendiri turut bangga dan malah iri Pak, iri dalam tanda kutip ya, irinya gini, aduh aku kayaknya yang aku buat ini belum seberapa gitu ya. Jadi ada rasa yang dari melihat pengalaman Pak Edi gitu, itu menjadi pemantik motivasi bagi saya untuk lebih berdampak juga gitu mengikuti jejak Bapak. Salah satunya yang sangat menginspirasi, yang mungkin memang kalau saya juga pernah merasa berada dalam kelompok guru yang kalau zona nyamannya diusik, aduh apa sih nambah-nambah kerjaan gitu. Tapi ternyata setelah mulai gitu berbuat gitu, oh ternyata aku bersyukur gitu. Bersyukur pernah dipimpin oleh beberapa orang, pernah mengenal beberapa orang yang sekarang tetap menjadi pemimpin gitu ya, sangat menginspirasi sekali Pak. Iya. Senang sekali bisa mendengarkan pengalaman Bapak ya, khususnya dalam pengambilan keputusan. Semoga saya bisa meniru jejaknya ya Pak.
artinya saya jadi guru juga ya, pemimpin di kelas, pemimpin bagi anak-anak gitu ya, bisa bijaksana ini. Dua yang paling saya petik hari ini dari Bapak ya, dalam pengambilan keputusan boleh menerapkan pendekatan perencanaan berbasis data, pengembangan kompetensi berbasis aset. Keren Pak. Baik, terima kasih banyak Pak Edi. Tetap Ya, lancar Bu Monik. puasanya ya, ibadah puasanya sampai nanti di Amin, hari raya amin. ya Pak ya. Salam untuk keluarga, Ya. salam untuk rekan-rekan di SMP 14 ya Pak. Ya, terima kasih Bu Monik. Sekolah Baik, terima juga kasih, membutuhkan Bapak. calon kepala sekolah seperti Bu Monik ini. Aduh, ya baik Pak. Oke, kita akhiri Zoom kita ya Pak ya. Ya, oke baik. Ya baik, terima kasih banyak Pak Edi.